Pak Mentor. Keren sekali. Gimana Syekh? Sehat Syekh? Alhamdulillah, Masya Allah. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Baik, baik. Ala kulli hal, ala kulli hal. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini bacaan. Kaifa asbahta Syekh? Masya Allah, Masya Allah. Nggak tahu apa itu juga. Ya, kita mau ngapain sekarang? Hari Senin kamu presentasi kan? Hmm. Latihan dulu, latihan. Ayo. Ayo, Yang mana, Pak? yang lagu Palendo gimana? Tuh kan, dia malah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gimana? Awalnya gue lupa memang. Berbisik dalam rindu. Yang itu lah, Pak. Bersih. Oh, tapi naikin lagi, Pak. Bersih dalam rindu. Oke, AFT. Ayo. Gak, Intro dulu 4. sih, Pak. Yuk. Bersih dalam rindu. Bercerita mengenang kamu. Ada lag ya, ini harus latihan itu nggak bisa di sini. Tir. Ada lag, jadi lambat gitu suara kamunya lambat nyampe ke sini. Ya, transmisinya itu, Pak. Nggak kuat. Udah enak loh. Mana suara kamunya? Malah joget lagi. TikTok ini emang. Nggak kuat. Tapi bawain live ya, setuju nggak? Setuju nggak kita bawain live? Ini nanti Bu Yusri hadir sama anak-anaknya. Payman mau minta Bu Yusri sama anak-anaknya hadir. Ada persembahan lagu ini dari Fatir buat keluarganya. Mau nggak? Boleh, Pak. Hari apa, Senin ya? Pak, lagu saya yang saya kirimin baru itu dong, Pak. Nyanyiin pakai gitar. Boleh. Coba. Saya mau denger aransemennya aja sih. Belum di aransemen sih. Oh, belum ya? Lagu ini aja dulu, fokus dulu beresin lagu ini. Ini bagus banget lagunya. Ya, itu kan buat itu, Pak. Buat Kamu hari kebagian hari apa? Hari Senin ya? Tir? Senin. Kebagian hari Senin ya? Pak, coba deh, Pak. Kita bergeser sedikit ke design thinking deh, Pak. Oke. Nah, kayaknya seru nih. Jadi kita langsung ngobrol sama maestro di bidang design thinking ini, yaitu Bapak Iman Kurnia. Beliau dosen design thinking dan desain apapun beliau yang ngurus pokoknya. Apaan sih? Lebay. Gitu. Pokoknya dari segala desain lagu, desain musik, desain
lukis, arsitektur, semua beliau bisa ya, insya Allah. Jadi Belajar, Tir, lagi belajar. belajar gitu kan. Tapi desain itu, Ini suaranya berisik, kita kikik nih suara kamu. Kikik. ayo. Urgensi belajar design thinking itu apa sih, Pak? Ya kan? Urgensi belajar design thinking. Oke. Design thinking ya. Baik, kita mulai ya. Nah, Eh, ini ngobrol ringan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala Muhammad. Thank you banget ya Fatir. Fatir, sebetulnya design thinking itu dibangun, diciptakan awal muasalnya itu dari sebuah problem gitu ya. Jadi design thinking itu berangkat dari solving problem sih. Nah, ini landasan ayatnya adalah khairnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia memberikan manfaat. Jadi ketika Fatir dan teman-teman dan Pak Iman belajar design thinking itu artinya Pak Iman sedang sama Fatir itu belajar memecahkan masalah orang lain sih sebetulnya. Gitu ya. Jadi kita mau memberikan manfaat lah kira-kira, karena ibadah kita belum diterima, ritual kita belum tentu yang terbaik, makanya paling sosialnya adalah berbuat baik, ihsan, kemudian selalu membantu orang lain. Nah, ini design thinking berangkat dari ingin memecahkan permasalahan yang ada. Se-urgen itu design thinking itu. Jadi bisa apapun, karena ini bukan tentang, it's not just about design ansih ya, tapi tentang problem dan selesaikan masalahnya gitu dengan landasan mendengarkan awalnya. Jadi kalau kamu datang ke sebuah tempat ada permasalahan, empati kamu langsung terbangun gitu. Biasanya tuh yang dibangun di awal-awal tuh empati memang. Seempati apa kamu, sepakat apa kamu lihat permasalahan tersebut, kemudian tanyakan dan dengarkan orangnya. Jadi tidak serta-merta juga langsung sok kreatif atau sok keren menjalankan masalah tanpa mendengar ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menjadi spons. Kamu serap dulu informasinya, dengarkan apa yang dibutuhkan. Jangan-jangan itu bukan yang mereka butuhkan. Kamu lihat, kok ini kayak gini kondisinya ya. Tiba-tiba kamu modernisasi sebuah tempat, padahal itu tempat itu nggak butuh modernisasi ternyata gitu. Mereka butuhnya memang apa adanya misalkan. Ternyata yang mereka butuhkan adalah bagaimana how to sell kondisi tersebut bisa menjadi satu hal yang lebih baik, bukan dirubah gitu. Itu sih awal mulanya itu. Design thinking itu dimulai dari itu. Lawannya design thinking itu adalah analytical thinking. Kalau kita berangkat dari bagaimana memecahkan masalah, kalau analytical thinking itu berangkat dari analytical thinking itu berangkat dari masalahnya ada apa aja di situ gitu. Dia sibuk dengan masalah dan analisa. Kalau kita nggak cari solusinya gitu. Ya, as soon as possible, sesegera mungkin. Analytical thinking dan design thinking ini kontradiktif, Pak. Sebetulnya nggak kontradiktif ya. Sebetulnya ini antara rem dan gas sih. Sebetulnya orang design thinking perlu analisa sebetulnya. Tapi orang analytical thinking itu sebuah istilah orang yang akhirnya tidak mencari solusi, tapi menganalisa permasalahan. Itu yang kemudian harus kita hindari. Hanya menganalisa gitu, tidak mencari solusi. Padahal kalau orang desain itu orang yang ngegas terus gitu. Jadi ada masalah, gue selesaikan. Biasanya orang-orang desain thinking itu berangkat dari minat bakatnya yang activator dia tidak nyaman dengan kondisi permasalahan di sekitarnya tuh. Dia pengen segera menyelesaikan masalah. Biasanya design thinking berangkat dari orang-orang yang memang otak kanan, karena empati itu ternyata bakatnya orang otak kanan ya. Empati gitu. Makanya kalau kamu baca bukunya ini permasalahannya jadi sangat dalam nih. Kamu akan mengerti ini kalau udah baca Whole New Mind sih. Bukunya Daniel H. Pink ya, tentang bumi ini berubah karena orang-orang kreatif, bukan orang-orang yang pintar menganalisa ternyata gitu. Jadi bedakan antara orang pintar dengan orang yang kreatif. Orang kreatif itu selalu menjadi orang yang solving problem. Nah, sampai dibilangin orang-orang otak kanan adalah orang-orang yang menjadi pemimpin masa depan. Seperti itu, orang otak kiri, orang digerakkan oleh orang otak kanan. Gitu. Makanya ada disebutnya itu the art of war, art of leading. Makanya jadi seni ternyata. Memimpin itu seni loh, bukan tentang kecerdasan gitu. Even bahkan bela diri dibilang art loh, martial art, karena ternyata emang seni gitu. Jadi orang-orang otak kanan ternyata kenapa mau dominasi? Ini bukan karena Pak Iman orang otak kanan ya, bukan karena Pak Iman berangkat dari otak kanan. Ini membedah bukunya Daniel H. Pink Pak Iman pengen mengajak semua orang berpikir lebih terbuka lah gitu.
Tapi dengan kan sebuah analisa yang eh, sempit. Hmm. Pak, tapi kan Yes. stereotip masyarakat sekarang itu kan orang otak kanan itu kan orang Hmm. yang katakanlah liar gitu, orang yang nggak Hmm. mau ngikut Yeah. aturan, orang yang hidupnya itu nggak karuan gitu. Itu kalau Yes. orang otak kiri kan terkenal pintar, terkenal pokoknya jenius gini-gini dan Teratur gitu ya. gitu-gitulah. Hmm. Ya. Teratur, ya mau ngikutin aturan dan lain sebagainya itu sebenarnya hal-hal seperti itu masih bisa dijadikan pola pikir sekarang atau harus mulai ditinggalkan gitu loh Pak? Karena ini masih mengakar Ya. di masyarakat kita. Gitu. Iya, iya, itu dia pola-pola pikir yang sangat normatif, pola pikir yang sangat tidak out of the box. Maaf ya, saya harus bilang begitu ya. Makanya di buku Whole New Man itu cara berpikir baru memang. Jadi sampai dibilangin dunia ini akan dikuasai dan akan dikendalikan oleh orang otak kanan gitu. Karena otak kiri ini sekali lagi nih, saya tidak mendeskripsikan orang-otak kiri nggak kreatif ya, bukan kayak gitu. Tapi cobalah Anda berpikir sebagai orang otak kanan sekarang. Berpikir out of the box karena sekarang tuh kreatif or die. Anda mau kreatif atau mati sama sekali gitu. Kita tidak mungkin lagi melakukan hal-hal yang normatif. Sekolah alam dibangun dengan suatu terobosan yang sangat out of the box. Kemudian kamu tahu bagaimana disruption. Khawatir bagaimana orang jualan sekarang nggak kayak dulu lagi. Kalau orang tidak merubah cara berpikirnya, Nokia itu adalah contoh yang memang dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya pemimpinnya nutup perusahaannya dengan kata-kata kalian tidak ada yang salah itu ketika kita tidak bisa merubah mindset. Betul, betul. Orang-orang otak kiri, otak orang-orang analytical itu biasanya tidak siap dengan perubahan. Padahal perubahan itu adalah sesuatu yang tidak pernah yang perubahan itu nggak pernah berubah gitu. Perubahan adalah sesuatu hal yang tidak pernah berubah justru gitu. Akan ada perubahan terus, paham ya maksud Baiman? Di era-era sekarang, kalau kita berpikir kreatif, kita akan mati. Kita harus berupaya sekreatif mungkin karena cara jualan udah berubah. Oh bayangkan sekarang, Payman pernah tidak simpatik dengan orang-orang yang jago gadget dan orang game. Dan Payman dipatahkan segera dengan sebuah kenyataan. Man, lu tahu nggak siapa sekarang yang mengendalikan operasi bedah? Itu orang-orang gamers yang tangannya emang cekatan dengan digital controlling gitu. Payman langsung tahu pasti buka, oh iya ya orang-orang game loh yang ngendaliin itu gitu. Karena kan dia tangannya cekatan, refleksnya harus bagus. Dokter sekarang orang tua gimana mungkin mengendalikan robot dengan kecepatan yang sangat sensitif. Jadi di situ memang ngelihatnya berubah ternyata gitu. Ada hal-hal yang berubah walaupun arahannya diarahkan orang oleh ahli ya, tapi ternyata segitulah perubahan dunia ini gitu. Tidak bisa lagi memang punya pikiran gadget atau merusak gamers itu orang yang tidak berguna. Enggak, salah, ternyata orang-orang gamers ternyata sekarang punya masa yang bisa dikendalikan dan kalau orang punya masa sekarang itu bisa merubah cara berpikir. Kamu tahu nggak KOL sekarang? Ada sebuah kerjaan baru namanya KOL. Key Opinion Leader. Pernah dengar nggak? Key Opinion Leader. Nah, Pak Iman singkat ya. Jadi, kalau ada sebuah seminar sekarang, itu kayaknya nggak valid kalau tidak melibatkan KOL. Jadi, kalau misalkan ngebahas tentang bahaya gadget, tentang perkembangan gadget, itu kalian tidak akan dianggap valid pertemuannya kalau tidak melibatkan seorang seorang influencer yang paham banget dengan gadget itu. Makanya yang diundang adalah gamers, kemudian YouTubers gitu. Itu namanya KOL. Jadi semacam sudut pandang lain dari ahli yang memang secara digitally sudah proven mereka punya masa. Gimanapun viewers dan subscriber itu adalah masa dan mereka didengarkan. Nah, kamu pintar nih Fatir. Fatir pintar, teman kamu tidak terlalu pintar. Tapi kenyataannya orang yang tidak pintar ini ternyata viewersnya banyak. Kamu mau ngomong apa? Kamu nggak ada pengikut. Opini kamu tuh kosong gitu. Betul, betul. Gitu loh. Ini sebuah perumpamaan ya. Jadi kita harus berubah. Cara berpikirnya berubah. Tapi dia punya duit banyak gitu. Terus lu mau ngomong apa gitu? Ya kan gitu. Sekarang akhirnya begitu. Tadi Payman ketemu, ini siang ini, menjelang maghrib Payman ketemu dengan seorang maestro. Ini Yazid tadi ikut, Kak Holid ikut, ada Pak Muhi juga. Lagi bicara tentang content creator, namanya Pak Muhi, Pak Temi. Pak Temi ini ayahnya Faiz yang membuat channel di YouTube-nya itu MyIC. Sekarang penghasilannya Faiz ini, ya pernah ketemu ya, penghasilannya sekarang per bulan 220 juta. Kemudian
tabungannya ada 2 miliar di umur 23 tahun, bayangin. Umur 23 tahun dipegang 2 miliar lah, bayang lah Pak Dit. Itu membahas tentang industri udah berubah gitu. Konten sudah berubah. Aduh. Nah gitulah kira-kira Pak Dit. Jadi apa ya namanya disampaikan perlu kreativitas. Kemudian sampai dia bilang sekolah tuh nggak penting. Pak itu sampai bilang begitu. Pak Temi saya bilang sekolah tuh nggak penting. Yang penting itu action gitu. Maksudnya kuliah ya, maksudnya kuliah. Karena sampai si Faiz ini harus punya dilema. Dia fokus dulu dengan skripsinya atau fokus dulu dengan ininya, dengan konten creator-nya. Karena kalau ditinggalkan itu akan ditinggalkan oleh viewers gitu. Sampai dibilang, kamu mau mentingin perkuliahan atau sekarang industri yang benar-benar clear di depan kamu? Gitu. Padahal industri ini tidak butuh gelar kamu. Gitu. Betul. Sampai begitu gitu. Nah, Pak Iman sih di tengah-tengah karena Pak Iman juga seorang pengajar gitu ya, pendidik. Jadi akan mementingkan pendidikan gitu. Walaupun kenyataannya sekarang memang industri tidak butuh lagi gelar. Skill, kemudian kalau konten itu dianggapnya queen, maka data itu adalah God, itu sampai istilah begitu. Konkretnya seperti apa? Monetizing-nya, viewersnya itu tuh konkret, itu data gitu. Kamu mau ngomong pinter, banyak dalil, tapi kemudian cara berpikir kamu masih sangat normatif, mohon maaf. Tapi design thinking gitu ya. Nah, jadi bukan harus hanya orang otak kanan sih, orang otak kiri bisa terlibat dan berkarya di design thinking selama dia berpikir ingin menyelesaikan masalah. Cuma biasanya orang-orang kreatif didominasi oleh orang otak kanan karena ideation itu stucknya di sana, di kanan gitu loh Kak. Ideation itu. Tapi gini Pak, tadi kan Bapak bilang orang yang mendominasi global itu adalah orang-orang yang punya apa namanya kecerdasan di otak kanan gitu kan. Saya nggak mengatakan kita punya kecerdasan otak kiri karena masing-masing orang pasti punya dua belahan otak itu gitu kan. Cuman iya betul, mana yang dominan nantinya, betul. Nah tapi gini Pak, apakah berarti orang otak kiri ini harus diabaikan karena otak kanan itu yang mendominasi gitu? Enggak diabaikan dan kita butuh orang otak kiri. Kamu tahu staf Pak Iman yang paling jago, yang Pak Iman andelin siapa? Pak Arif. Kalau nggak ada Pak Arif itu staf R&D, riset pengembangan di SOU ya. Pak Iman tuh otak kanan banget, nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Iman dikena kutukan jadi ketua kepala departemen. Sementara yang otak kiri yang lebih teratur ini Pak Arif malah jadi bawahannya Pak Iman gitu, jadi staff ya, bukan bawahan, maaf ini partner kerja lah. Saya nggak cocok membilang bawahan. Jadi partner Pak Iman, tapi Pak Iman yang nge-lead di situ gitu ya. Tapi kalau nggak ada Pak Arif ya, buku Pak Iman nggak jadi loh, Psychnology. Psychology hanya menjadi sebuah karya. Kenapa? Jadi tetap ada kolaborasi ya? Kolaborasi, nggak bisa. Orang otak kanan nggak bisa hidup sendiri. Tapi memang kenyataannya idenya dari otak kanan gitu. Mohon maaf, akhirnya idenya dari orang otak kanan. Otak kiri itu membantu menstrukturkan, dia mengelaborasi. Kolaborasi ini yang satu ideation, satunya elaborasi, mengelaborating, menstrukturkan. Orang otak kanan paling nggak bisa menstrukturkan memang. Tapi jangan pernah menghalangi mereka berbuat liar dengan idenya. Bahaya gitu. Tiba-tiba gitu, jadi kan? Sekolah alam itu. Iya. Jadi ini kolaborasi yang menarik kalau ada dua-duanya gitu. Kan tadi bilangin siapa yang mendominasi dan memimpin kan. Ini tentang bahasa itu. Tapi selalu butuh berkolaborasi memang. Oke. Apa lagi ya? Tadi kan secara historis kan udah disebutin tuh tentang design thinking dari mana, siapa yang menemukan, siapa yang dari mana gitu. Kenapa orang butuh design thinking? Nah, sekarang secara lebih detail gitu ya Pak. Design thinking itu kan desain itu kan tata letak. Thinking itu kan pikiran. Nah, itu kan kalau kita mau bicara teknologi kan kayak gitu tuh Pak. Nah, tapi sebenarnya secara lebih mendalam, design thinking itu aplikasinya itu kemana gitu loh Pak. Tadi kan kita bicara tentang pola pikir orang yang punya design thinking. Nah, sekarang penerapannya itu di apa gitu ya?
Konkret penerapan apa ya? Konkret penerapan apa ya? Menghasilkan uang, Nah, karena ujung-ujungnya nanti pasti ke situ. Gitu. emang geser ke yang kuat sinyalnya nih. Siap. Oke. Aplikasinya kan Kak, aplikasinya apa dong gitu ya? Desain thinking ini kan. Benar. Ya, gini. Desain thinking itu memang sangat sangat berkaitan erat dengan desain. Desain, the real kata desain ya. Secara kata desain beneran desain merancang gitu. Jadi orang-orang arsitek, orang-orang desain produk, ini desain grafis. Ini yang paling banyak memanfaatkan itu tentunya gitu ya. Jadi design thinking ini diterapkan kepada bagaimana kita mempermudah kerja orang dengan barang-barang yang diciptakan tentunya. Gitu. Nah, prinsipnya apa? Design thinking itu selalu berprinsip dari design follow the function. Form follow the function. Jadi yang kita rancang tentunya memudahkan cara kerjanya nantinya ke depannya. Gitu. Kalau ada sebuah desain ternyata malah mempersulit kerja orang, tidak menyelesaikan permasalahan orang, itu fail. Karena awalnya dibangun desain thinking ini adalah untuk membantu orang menyelesaikan masalahnya dengan mudah tentunya gitu. Jadi nanti bicara tentang motor, contohnya motor. Nah, motor ini akan dibuat desainnya kalau dengan jarak ini pernah Pak Iman bahas nih. Kalau misalkan kamu pengen membuat motor yang jarak jauh gitu ya, tentunya orang akan membahasnya ergonomikal. Ergonomik itu adalah tata letak tubuh gitu ya. Maka yang paling cocok adalah motor chopper. Nggak ada yang terbantahkan. Motor chopper itu motor terbaik. Motor Harley, kemudian motor Thunder yang 250 versi lama. Itu motor-motor yang touring ya. Ini contohnya PMN buat ini. Nah ini yang warna merah ini. Ini motor jarak jauh nih. Posisinya ridingnya paling nyaman. Tapi yang hijau, yang sana, Ninja FI ini posisi duduknya dia jongkok, dia racy banget. Memang kebutuhannya speed dia. Jadi ketika dirancang motor ini butuh buat motor cepat memang gitu. Motor cepat nggak mungkin dengan posisi tubuh berdiri tegak. Kenapa? Karena tidak akan streamline. Tubuh kita menghambat udara. Jadi harus racy. Tapi balapan nggak bakal jauh jaraknya. Makanya dibuat pegel sedikit tapi pendek jaraknya. Gitu lah kira-kira. Jadi selalu berpikir dari Jadi sebenarnya design thinking ini ilmu yang diletakkan kepada ilmu-ilmu lain ya, Pak? sangat semuanya. Arsitektur, kemudian desain produk, kemudian modifikasi, kemudian sampai ini Kak, kemarin kamu bagus tuh ngerancang interior. Oh itu desain thinking itu. Sampai kamu pikirkan biar orang ke kamar mandi nggak kelihatan gimana caranya. Kemudian biar duduknya nyaman, kamu rancang kursi seperti apa, lightingnya seperti apa, biar nggak keras rasanya dilunakin dikasih tanaman dalamnya. Itu semua solusi yang kamu tawarkan itu design thinking karena pengen membuat nyaman senyaman mungkin orang dalam. Itu design thinking. Pahalanya besar kan? Nah, kalau design thinking ini ada pada setiap cabang ilmu gitu ya, Pak, kayak misalnya kedokteran, Yes. arsitektur dan lain Yeah. sebagainya. Kenapa Yes. design thinking ini harus dipisah menjadi satu cabang ilmu tertentu gitu, Pak? Dalam mata Yeah. kuliah itu kan sekarang ada dibuka itu design thinking. Kenapa dia? Karena setiap mata kuliah kan kalau nggak salah dia pasti ada design thinkingnya. Nah, tapi kenapa harus dibuat satu cabang khusus gitu? Kenapa harus pelajari secara mendetail? Iya, karena design thinking ini adalah sebuah spirit, sebuah pola pikir, sebuah cara berpikir yang menurut Pak Iman dia berguna untuk semua hal. Makanya nggak mungkin orang memutuskan mengambil dulu jurusan sebelum design thinking menurut Pak Iman. Malah dibalik, design thinking dulu harusnya. Setelah itu mereka langsung dapat ilmu mau kemana dia kuliah. Makanya Pak Iman sarankan design thinking itu sebetulnya materi dasar perkuliahan atau malah di SMA. Sebelum kalian pilih design thinking mana yang kepikirkan gitu. Kayak matematika Kak, matematika itu semua ada dasarnya. Nanti matematika digunakan di fisika ada. Misalkan contohnya di seni musik ya. Fisika dan matematika yang cocok itu menghitung frekuensi. Itu yang cocok gitu ya. Terus matematika dalam main piano itu ada tuh ya interval. Dia bisa ngitung 1/4, 1/16, 1/8 itu ada hitungannya. Tapi untuk ilmu termodinamika, matematika itu ukur suhu, beda lagi. Untuk geometri, itu ngukur volume, lain lagi gitu. Matematikanya sendiri diajarkan, tapi akan ada di setiap ilmu sama. Dia dipisahin dulu gitu. Karena ini dasar cara berpikir. Makanya design thinking sebelum masuk ke perkuliahan harus ada mata kuliah sendiri. Nanti digunakan di mana terserah kamu. Design thinkingnya seorang pembuat sepatu akan beda dengan design thinking seorang perancang motor. Nah, Aplikasinya kalau beda. misalnya
design thinking ini dimasukkan ke dalam mata kuliah, otomatis kan dia akan berubah menjadi satu produk teoritis gitu ya Pak. Jadi semuanya akan kembali kepada dalil gitu, nggak sesuai dengan awal mula menciptakan design thinking. Nah, menurut Bapak sendiri seperti apa kalau kayak gitu Pak? Pak Iman gak orang sependapat sih, karena menurut Pak Iman ini filosofi berpikir. Karena design thinking itu bukan teori tapi spirit malah. Ini sebuah ide berpikir. Malah teorinya adalah teori tentang design thinking itu teori awalnya justru tidak boleh membatasi. Karena berangkat dari menyelesaikan permasalahan orang. Seluas itu design thinking menurut Pak Iman. Nah ini justru Pak Iman mau mengajak berpikir bahwa design thinking itu pola berpikir, bukan teknis, ngajarin teknis, bukan. Justru ini spirit bagi semua hal. Makanya perlu dapat mata perkuliahan ini justru mengopen mind Kak. Ini bukan knowledge loh. Ini striping, ngajakin berpikir spirit, berpikir kreatif di sini gitu. Beda kan cara kemudian kalau gini. Kalau kamu menjahit, beda kayak gini. Kalau kamu menjahit baju ada teori-teorinya tuh. Ini di awal membuat pola gini-gini. Enggak begitu gitu. Design thinking itu enggak begitu. Kalau flow-nya diajarkan emang kan. Masih ingat gak flow berpikir design thinking? Ada 6 langkah itu. Ya. Masih ingat ya? Tapi itu ujungnya spirit ternyata. Ya, itu mengopen mind orang untuk berpikir lebih terbuka gitu. Nah, gitu sih Kak. Kayak metode berpikir ilmiah lah. Sorry, sebentar aku potong dulu. Dari design thinking itu seperti berpikir ilmiah. Masih ingat gak? Menemukan masalah, ada hipotesis, kemudian eksperimen, ya kan? Kemudian tes ulang gitu. Kayak berpikir ilmiah design thinking itu sebetulnya. Kamu bikin lagi deh. Design thinking itu lebih berpikir ilmiah tapi dalam konteks menciptakan masalah gitu. Yes, lanjut. Kalau untuk di Indonesia sendiri kan memang geliat mempelajari design thinking itu kan masih belum sebesar yang ada di luar negeri ya. Nah kalau di luar negeri sendiri itu ada nggak sih kampus-kampus yang sudah buka mata kuliah design thinking gitu Pak? Design thinking perkuliahannya ya? Atau jurusannya Kak? Pertanyaan kamu ke arah mana? Mata kuliah design thinking? Jadi di luar negeri ada nggak kampus yang menyelenggarakan mata kuliah design thinking? Wah, design thinking di luar negeri mah udah populer dari tahun kapan, Kak? Kamu tahu nggak, mata pelajaran pertukangan itu diajarkan dari sejak junior high school. Pertukangan. Makanya orang-orang bule kamu belajar ke IKEA ya. Kamu ke IKEA lihat deh bagaimana pola berpikirnya orang-orang maju. Itu ngambil barangnya ke gudang dengan kode yang dikasih, terus di rumah ngerakit sendiri, DIY. Ya itu pertukangan, udah saat pertukangan. Artinya apa? Ketika kita ngajarin bertukang itu kita ngajarin design thinking. Karena apa? Pertukangan itu akan membahas tentang material yang dibutuhkan, memudahkan orangnya, bikin kursi misalkan. Contohnya bikin kursi lah, mata perkuliahan yang paling mudah gitu. Sebuah proyek pembuatan kursi di pelajaran pertukangan. Itu akan mengukur tinggi badan orang berapa. Kemudian posisi orang duduknya mau apa, ini butuhnya buat kopi atau buat meja kursi kerja. Itu dibahas itu nanti. Ini kursi buat orang berapa, sampai ini mau ditaruh di mana. Kalau di luar nggak boleh terbuat dari kayu karena harus bahan tahan cuaca. Kalau bobot yang dipakai untuk orang dewasa harus dihitung beratnya berapa pon, minimal tahan berapa ratus kilogram. Kemudian kalau orang buat ngopi, bentuknya harus agak lebih tinggi kayak kafe bar. Kalau untuk buat kerja lain lagi gitu. Nah itu udah diajarin tentang design thinking kan, udah diajarin form follow function itu sejak pertukangan, dan itu SMP. Di Finland anak-anak SMP udah bertukang Kak. Makanya kalau rumah bocor mereka nggak manggil tukang sendiri, mereka manggil tukang dikit-dikit. Nggak bisa, bapak-bapak sekarang tuh nggak bisa betulin gentengnya, nggak bisa. Kunci ini rusak, manggil tukang karena nggak ada mata kuliahnya, kita nggak diajarin. Hanya anak-anak perkayuan yang tahu, tapi selanjutnya nggak ada. Padahal di Finland semua orang tuh harus betulin kuncinya sendiri itu, DIY namanya, do it yourself. Ada mata kuliahnya dari awal itu. Dan memang di Indonesia sendiri pendidikan itu masih masih ada strata-stratanya gitu loh Pak, kayak kelas-kelas pendidikan yang paling high gitu, yang paling berduit pasti yang ujung-ujungnya tentang kedokteran gitu, yang paling bawah pasti tentang mata kuliah seni-seni gitu, pasti itu duitnya dikit gitu. Jadi pola pikir seperti itu yang menghancurkan bangsa kita gitu loh Pak.
Iya benar. Nah sekarang udah berubah Kak, udah berubah banget. Setelah ada bisnis kreatif ya, kamu lihat Backcraft deh, bagaimana 15 industri kreatif yang paling berkembang di Indonesia. Di antaranya arsitektur, kemudian musik, kemudian perfilman, kemudian kuliner. Halo, Fatir. Fatir Halo. tahu uang terbanyak yang didapat oleh Tompi? Dia kan dokter tuh. Hah, Tahu nggak dari mana uang paling banyak? Dari nyanyi. Pak Iman juga Dia dari udah nggak nyanyi ya? dokter lagi. Pak Iman juga dari nyanyi Preman ya? beli motor. Preman beli motor Ya, itu dari nyanyi. Beli jeep dari bukan nyanyi. dari insinyur pertanian ya, Pak, ternyata ya. Industri ya. Eh, itu pengabdian ya, pengabdian kalau kalau kita kerja jadi guru, jadi dosen itu pengabdian. Jadi Palendo ini orangnya sangat futuristik. Jadi kalau mau jadi dosen yang kaya, Paiman bukan bilang Paiman kaya ya. Jadilah seorang teacherpreneur yang berbisnis karena guru dosen itu pengabdian. Nggak mungkin Paiman nyari kekayaan jadi dosen kamu. Paiman harus nyari Iya betul. industri. Industrinya apa? Studio recording di rumah bikin studio Paiman. Ya dari lagu, dari membuat musik ya. Gitu. Makanya motor Paiman suaranya merdu karena uangnya dari musik. Gitu. Bisa aja. Aduh. Kayak gitu. Jadi kreatif, berpikir kreatif. Nah, ini juga penting design thinking ini nanti membuat kita bisa berpikir kreatif lebih. Kan kita nggak mungkin korupsi atau nyari kekayaan dari pendidikan. Itu pengabdian lah ya. Nah, kalau mau kaya ya kreatif, berpikir kreatif, industri kreatif gitu. Fatir paling jago nulis sekarang. Walaupun Fatir jadi dosen, Fatir public speaking harus. Tahu nggak MC berapa gajinya sekarang? 15 juta sekali acara itu, acara-acara pakar DKI itu. So, gue bocorin acara jadi. Segitu gajinya dari MC. Nah, dosen, profesor 15 juta butuh berapa bulan itu kerja? Maaf ya, Iya, ini betul bisa ya. Allah yarham ya, Allah yarham, Allah memuliakan guru-guru kita ya. Tidak terbayar lah. Mungkin di akhirat kelak Allah akan menghargai lebih banyak gitu. Tapi maksud Pak Iman kita kalau hiburannya dunia sekarang angka, bisnis kreatif itu lebih menghasilkan daripada profesi. Nggak ada gaji yang lebih besar dari seorang YouTuber. Kamu tahu YouTuber Betul. sekarang berapa gajinya sekarang dari? Ada Miliaran seorang beli kamu mobil. kamu buka Kabi, kamu lihat Kabi sekarang Kabi. Kabi itu orang negro yang sekarang di TikTok lagi ngetop tuh ya sama di YouTube Hah? ya. Nah, itu sekarang di-endorse oleh baju Boss namanya. Kamu tahu nggak sekali sekarang bikin konten berapa? Harus bayar berapa orang? Iuran berapa? 2 miliar satu konten. Gaji apa? Gaji mana profesor? Gaji gaji ahli apa? Presiden juga dianggap korupsi segitu gaji. Gak bakalan. Betul. Satu kali bikin konten 2 juta. Kemudian siapa yang itu teh yang aduh yang gamer itu? Siapa yang matanya belok? Itu juga sama bikin konten dibayar berapa puluh juta tuh sekarang tuh. Orang apa, Pak? Orang mana? Indonesia kalau itu. Itu siapa namanya, Kak? Yang gamer? Bukan gamer yang Apa ya? Arab, Reja Arab. Reja Arab. Oh, alah. Reja Arab tuh sekarang hitungannya per konten. Jadi kalau orang mau bikin konten, itu dikasih sponsor dibayarnya itu berapa ya? Hmm, hmm. Kayak Kabi ya, kayak Kabi juga begitu. Kabi, kamu nanti lihat. Oke, jadi Ya maaf memang ya, akhirnya bisnis kreatif gitu yang jadi itu kenyataannya udah kelihatan gitu loh. Kamu masih mau berpikir ala normatif zaman dulu, harus jadi insinyur, jadi dokter. Dokter nganggur, Kak. Dokter tuh ngelamar kerja. Maaf ya, sekarang dulu emang iya gitu. Udah berubah gitu sekarang gitu. sekarang jadi karyawan ya. Sekarang malah Iya, begini orang-orang ya, yang Pak, jadiin dokter ya. iya iya. Pak Iman punya kakak Gara-gara kelas jadi namanya dokter. Alex. Iya iya. Pak Iman punya kakak kelas namanya Alex. Alex ini kerjanya di, aduh, merah nyebut merek di Sukovindo ya. Dia sekarang jadi Ya, manajer. Dulu nilainya pas-pasan gitu. Kamu tahu nggak siapa yang ngelamar kerja paling banyak? Itu orang-orang cum laude, orang-orang yang pinter-pinter tapi kurang kreatif, maaf ya. Itu ngelamar kerja ke Alex. Tapi Alex tuh visioner memang. Dia di perusahaan itu bukan karena pinter, ide-idenya kreatif di Sukovindo itu. Jadi kalau 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 ngandalin nilai, ngandalin lagi stratanya S2, S3 untuk sebuah industri kayaknya udah bukan sih, bukan udah di bukan sana kan. zamannya. Udah bukan. Kalau kalau mau industrial sekarang mikirnya. Ya memang kalau pegawai negeri ya dilihat. Kan untuk jadi karyawan ya, Pak, bukan jadi pengusaha ya. Betul betul. Pegawai negeri iyalah. Kalau kamu mau gajinya besar ya stratanya harus
harus sampai misalkan S3 akan pasti akan menunjang gajinya gitu ya. Tapi kalau bisnis kreatif, Tinggi-tingginya gaji pegawai negeri juga kan paling menteri gitu kan. Menteri sekarang nggak nyampe 15 juta kan sekarang sebulan gitu. iya iya. Kamu lihat deh Doni Salmanan. Kakak Ah, pernah tahu paham. Doni Salmanan kan? King Tahu tahu. Salmanan, Doni Salmanan. Nah, tahu ya. Itu dulu kan office boy kak, waktu ngelamar kerja. Office boy itu. Terus dia ngajarin, Payman tuh nonton dia karena kontennya tentang motor. Dia punya motor H2, motor Kawasaki Ninja tipe H2. Itu motor tercepat di muka bumi sekarang. Motor keduanya R6, motor ketiganya lagi tuh BMW R1000 gitu ya. Itu motor-motor yang harganya hampir 1 M, 700 juta, 500 juta lah harganya gitu. Dulu dia pakai Supra Fit waktu waktu merintis karir. Kerjanya dulu pernah jadi pengasong, office boy gitu. Tapi kemudian akhirnya dia masuk jadi YouTuber sekarang karena dia jago di main trading ya. Pengikutnya udah banyak banget gitu. Sebuah konten yang dia bikin juga berapa nggak tahu. Bis kreatif ya. Makanya sekarang sampai game itu dimasukkan ke cabang olahraga dalam PON itu ya e-sport E-sport ya. itu kan Udah masuk ya. namanya Udah masuk sekarang. e-sport. Iya kan, itu luar biasa memang ya. Jadi memang Walaupun udah Peman ngeri loh, agak ngeri loh. kenapa tuh Pak? Coba coba cerita dikit Nah kengeriannya. gini, Saya juga ngeriannya nggak apa ya, nggak apa ya. ya nggak apa-apa. Kamu Ini kan opini. pernah lihat pernah lihat nggak orang-orang Korea belajar memanah anak-anak Korea? Enggak. Itu mereka belajar memanah loh anak-anak Korea itu. Korea itu terkenal selain selain Turki ya, selain Mongol Turki itu panahannya terbaik di muka bumi gitu ya. Eh, Sementara ketika mereka berlatih itu namanya ribot, latihan latihan jihad. Mereka mengasah dirinya untuk mempersiapkan dirinya gitu ya. Itu jihad itu, bagian dari jihad. Memang bukan mengabarkan peperangan dan kebencian, bukan. Ini tentang sunatullah. Ini urutan kok akan kejadian nanti tentang dukhon akan kejadian, Hmm. perang tanpa teknologi akan kejadian. Ini memang mencerita tentang urutan kejadian yang akan ada. Siapa yang bersiap? Bukan kita loh ternyata. Mereka yang bersiap diri. Kita malah main game konsol. Memang agak ngeri aja. Kita nggak latihan memanah lagi. Kita tidak latihan lagi berkuda, tidak berenang lagi, gitu. Ngerti nggak, Tir, tempat kalian Pak Iman? Jadi melalaikan memang ya Pak. Karena Khawatirnya kecan begitu, karena karena durasi kecanduan game gitu sekarang dan karena dimanjakan gitu. durasi game sekarang itu dimainkan berjam-jam tapi nggak bisa diberhentiin di tengah game gitu. Itu bahayanya sih Pak kalau saya ya. Jadi Sorry kalau sorry, kita mau ada telepon. oh iya. Udah Pak, Udah lanjut. telepon dulu. Udah lanjutin lagi. Enggak lanjut. Jadi memang apa namanya game-game sekarang itu nggak kayak game-game dulu yang bisa di-pause, bisa di-restart. Ya. Jadi game yang sekarang itu kan game yang main setengah jam, 1 jam, baru bisa kelihatan yang menang dan yang kalah itu. Jadi orang main game itu sampai lupa sholat, sampai lupa ngerjain tugas ini, tugas itu gitu. Itu Ya, kalau main Bapak sendiri gimana tuh, Pak? nah ini pisau bermata dua memang. Jadi kan akhirnya semua hal itu akhirnya dasarnya, aduh, dasarnya kan mubah ya semuanya ya. Akan jadi haram andaikan dia melalaikan gitu kan. Kemudian akan menjadi berpahala kalau dia memberikan kebaikan gitu. Seperti itu sih, selalu berpegang teguh terhadap hal itu. Menurut Eman yang penting adil sih. Akhirnya kembali ke design thinking, selesaikan permasalahannya gitu. Kalau kita punya problem dengan kejadian bahwa anak-anak kenapa lebih kecanduan game, harusnya orang-orang yang berpikir kreatif, design thinking memberikan sebuah pilihan. Jadi Pak Iman langsung kepikiran dulu dengan Palendo ngepikir kita bikin Rainbow Game ya Pak Iman gitu. Semacam panahan gitu ya, tapi super blast. Jadi ujungnya tuh tumpul tapi kalau kena dengan tubuh kita langsung panah itu akan berikan sebuah sensor, ciao bunyi misalkan gitu. Tapi tumpul. Itu kan melatih memanah, melatih otot kita biar nggak diem. Karena Betul, betul, Pak. maaf ya gamers,
Tapi sekali lagi Pak Iman sangat respect sama orang-orang gamers. Sekarang dibutuhkan di banyak kerjaan, robot, pembedahan tadi ya sekali lagi ya. Cuma Pak Iman agak ngeri sama efeknya, efeknya ini melelahkan. Masalahnya ada orang-orang yang terbius dengan hadiahnya, miliaran hadiahnya. Akhirnya sampai mengorbankan sholat jadi sangat terlambat kayak gitu. Ngeri gitu. Coba bikin kamu Kalau main sebuah gitar kan permainan masih yang bisa ditahan ya, Pak. main gitar hasilnya tentang ini nggak apa-apa dong. Kamu banyak. Kalau gitar masih bisa ditahan ya. Maksudnya game-game yang seperti itu lah Pak yang positif gitu tuh Pak. Sebenarnya ya Pak. Karena memang tatapan layar mata kita ke layar itu kan membuat efek buruk bagi diri gitu loh Pak. Itu secara apa namanya medis itu juga Ada nggak sih. bagus gitu kan Pak. Iya, iya. Ya sekarang berpikirnya gini. Sementara orang-orang Silicon Valley ya, itu orang-orang yang di industri terbesar dari segi IT itu melarang anak di bawah umur menggunakan gadget karena apa? Suruh main ke alam. Nah, kita kebalikannya. Secepat mungkin ngasih gadget ke anak-anak gitu. Dibalik gitu. Artinya apa? Orang ahlinya aja udah tahu bahayanya anak-anak di bawah umur dengan gadget. Makanya mereka dibatasin, nggak boleh megang gadget dulu sampai usia di bawah berapa tahun karena harus sosialisasi dan kontak dengan alam. Itu tuh berpikir ini aja lah sederhana. Ahlinya aja ngomong anaknya begitu. Nah kita bukan ahlinya malah membiarkan coba. Gitu loh Mas Ul. Contohnya begitulah kira-kira. Bijaksana dengan teknologi ya. Dengan teknologi. Bijaksana dengan teknologi. Iya, itu design thinking juga, design thinking. Oke. Sebagai penutup nih Pak, kira-kira pesan Yes. buat teman-teman yang mau mendalami design thinking tuh gimana Pak? Sebelum kita lanjut. Ini Peman ya, Peman malah belum ngomongin design thinking secara mendalam tentang design thinkingnya justru ya. Jadi ada beberapa bukan teori sih, beberapa paham yang harus kamu pelajari. Nanti baca Dieter Rams nulisnya. Seorang tokoh desain yang keren banget sampai dia punya 10 prinsip desain yang keren menurut Peman. Orang-orang yang gemar desain sampai bilang itu 10 commandment, 10 firman Tuhan itu lebay sih. Tapi segitu hebatnya gitu ya teori tentang Dieter Rams, nanti baca. Kamu baca ya PR-nya itu. Silakan teman-teman baca itu. Yang keduanya, teman-teman selalu ingat bahwa akhirnya semua orang harus menjadi desainer. Itu ada di bukunya Daniel Edgeping. Kata Daniel Edgeping, tidak semua orang harus belajar desain, tapi semua orang akan menjadi desainer. Paham ya? Mau nggak mau, kita akan mendesain gitu. Jadi belajarlah design thinking. Nah, sampai ada sebuah hal yang paling menarik buat Pak Iman, something with engineer, sesuatu yang di engineering, yang dengan rekayasa engineering itu akan bisa dijual. Tapi sesuatu yang didesain akan dijual dengan baik. Paham ya? Jadi tidak butuh sekedar bisa berjalan itu. Tapi bagaimana sebisa mungkin dia useful dan nyaman buat orang. Siapa yang menjelaskan masalah itu design thinking. Gitu kan? Jadi semangat untuk mendesain, berikan yang terbaik biar kita mendapatkan pahala kehidupan ini. Demikian, Fatir. Ini tetap orientasinya akhirat ya Pak. Nggak boleh lupa. Iya, iya dong. Selalu dong. Kan khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Semangat ya. Halo. Cukup ya, Kak Fatir. Halo. Halo. Ya udah dilanjutin main gitarnya Pak. Cukup ya. Live tapi Pak. Live. Cukup. Ya udah ya. Cukup. Dipanggil makan ini sama pacar terima terusin. kasih. Ya. Thank you banget, Fatir. Pacar kan. Yo. Oh ini jangan sampai dibilang bekas pacar loh. Pacaran terus sampai kapanpun sama istri. Semangat Fatir, semangat mencari pacar yang syariah gitu. Maksudnya cepat nikah. Belum sampai situ Pak. Belum. Umur kamu berapa? Umur berapa? Hah? Umur kamu Ngelihat berapa? muka apa ngelihat umur nih Pak? Ngelihat muka apa ngelihat biologisnya? Kalau ngelihat muka kayaknya Usia biologis. nggak sampai nggak sesuai memang. 10 tahun kalau lihat muka Pak. Enggak segitunya. Enggak segitunya. Dulu Peman pengen lo punya jenggot waktu pertama kuliah di IPB kan tiba-tiba ikut pengajian terus tahu jenggot itu sunnah gitu. Bacaan Peman tuh bukunya Tarbiyah Jihadiyah Abdullah Azam. Semua mujahid Afghanistan kan berjenggot tuh. Terus Peman pengen banget berjenggot karena jenggot itu sunnah dan kayaknya
kayak mujahid gitu. Akhirnya beli Firdaus Oil, dicocok-cocok ke sini. Walhasil di sini nggak tumbuh tapi di jari tumbuh. Temunya di sini. Di bawah tumbuh nggak Pak di bawah? Ngaco kamu. Maksudnya bawa mulut, bawa mulut. Enggak ya? Enggak. Tapi saya ini Iya, Pak, ya. nggak niat nungguin loh Pak, nggak niat nungguin asli deh Pak. Ini nunggu Iya bagus itu sendiri. bagus. Iya bagus. Thank you Pak ya. Thank you ya Pak Iman. Oke. Thank you banget seru. Ya Senin jadi ya. Senin jadi ya. Ah? Senin. Senin presentasi jadi ya. Peman bawa gitar nanti biar bisa ngiringin. Nanti Peman sounding ke keluarganya Bu Yusri biar hadir di acara kamu. Karena ada sebuah performance dari kamu spesial buat Palendo. Oke, siap. Oke, siap. Oke, makasih kepada mentor kita, guru kita, Bapak Iman Kurnia. Semoga Siap. apa yang sudah beliau sampaikan mendapatkan ganjaran yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, thank you Pak Iman. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Oke. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Fadil. Jazakallah khair.